tidak buruk itu bagaikan kamu menitilis orang lain. Tetapi tidak membuat dirimu bersinar lebih terang darinya. Inilah tuh pembahasan menarik kita pada pagi hari ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, Bu Guru Fasilitator yang terhormat dan teman-teman kami kelompok Sore Putri. Izinkan kami memperkenalkan diri kami. Perkenalkan nama saya Polina. Perkenalkan nama saya Nazila Rayana Putri. Perkenalkan nama saya Hada Nurhaiti. Dan teman kami salah satunya yang jadi kameramen. Perkenalkan namanya Devi Sari. Apresiasi yang luar biasa atas kehadiran adik-adik hari ini. Gimana adik-adik hari ini, masih sehat dan semangat? Alhamdulillah sehat. Ada. Sebelumnya, apakah kalian tahu guling itu apa? Ada yang tahu? Ada yang tahu? Ada suaranya. Ada yang tahu? Bisa ada yang tahu ya, Kak? Jadi bullying adalah tindakan yang disengaja maupun tidak disengaja, tetapi dengan jelas menyebabkan ketidaknyamanan, penghinaan, kerugian, kejahatan, dan penderitaan bagi korban, yang menyebabkan lingkungannya menjadi tidak menyenangkan, di mana si korban sama sekali tidak menginginkan perlakuan tersebut. Oke, kita lanjut ke jenis-jenis bullying. Jenis bullying yang pertama itu ada jenis bullying fisik. Jenis bullying fisik yang bentuk penindasan yang dilakukan oleh seorang pelaku terhadap korban dengan bentuk kekerasan secara fisik yang mengakibatkan korban menjadi luka-luka dan memar. Contoh dari bullying fisik ada menampar, mencubit, menggigit, dan bentuk fisik lainnya. Yang kedua, itu ada bullying verbal. Bullying verbal ialah bullying yang menggunakan kata-kata untuk menyakiti, merendahkan, dan mengintimidasi seseorang. Contoh bullying verbal ada mengejek, mengolok-olok, memfitnah, mengancam, menuduh, dan lain sebagainya. Bukan hanya bullying fisik dan verbal saja loh, Tin. Ada juga bullying cyber dan bullying sosial. Bullying cyber adalah bullying yang dilakukan di dunia maya yang ditujukan untuk mengucilkan dan melukai seseorang. Meskipun tidak dilakukan secara tatap muka, tetapi tindakan ini akan beresiko kepada kesehatan mental seseorang. Contohnya adalah mengirim pesan atau ancaman yang menyakitkan melalui platform chatting, menuliskan kata-kata menyakitkan pada kolom komentar di media sosial, atau memposting sesuatu yang memalukan atau menyakitkan. Selanjutnya ada bullying sosial. Bullying sosial ini melibatkan banyak orang. Biasanya dilakukan secara massal, bergerombol atau berkelompok. Contohnya mengkritik seseorang di depan publik, menghakimi orang lain, memberitahu orang lain supaya tidak berteman dengan seseorang, dan lain sebagainya. Bullying juga ada penyebabnya loh adik-adik. Penyebab yang pertama itu ada anak dengan kontrol diri rendah. Mereka mungkin sebelumnya menjadi korban kekerasan dan menganggap dirinya selalu terancam dan biasanya bertindak menyerang sebelum diserang dan biasanya melakukan bullying ini sebagai bentuk balas dendam. Yang kedua ada faktor keluarga yang tidak harmonis biasanya, yang orang tuanya sering bertengkar, yang biasanya orang tuanya melakukan tindakan agresif di depan anak. Itu biasanya mendorong anak melakukan bullying. Orang tua seperti ini juga tidak dapat memberikan pengasuhan yang baik kepada anak. Yang ketiga ada supporter, teman sebaya yang menjadi supporter atau penonton akan membuat pelaku bullying semakin menjadi-jadi. Secara tidak langsung, kehadiran supporter dapat membantu pelaku bullying untuk memperoleh dukungan kuasa, popularitas, dan status. Yang keempat ada kebijakan sekolah. Kebijakan sekolah mempengaruhi aktivitas, tingkah laku, dan interaksi yang terpelajar di sekolah. Rasa aman dan dihargai menjadi dasar pencapaian akademik yang tinggi di sekolah. Jika tidak terpenuhi, pelajar bakal bertindak semena-mena. Mereka akan berusaha mengontrol lingkungan dengan melakukan bullying. Jadi, manajemen dan pengawasan disiplin sekolah yang lemah mengakibatkan munculnya bullying di sekolah. Yang kelima, ada media massa. Tidak sepenuhnya media massa memberikan konten yang mendidik dan sesuai dengan umur seusianya. Banyak konten kekerasan yang muncul di media massa, sehingga anak terdorong untuk mencontoh dan melakukan hal serupa di sekolah. Peran orang tua juga dibutuhkan dalam mengawasi konsumsi anak atau tontonan anak agar tak muncul bibit-bibit pembuli. Apabila kita melakukan bullying, ini akan berdampak bagi si korban. Yang pertama, ada memicu masalah kesehatan, gangguan tidur, penurunan prestasi, terus isu, dan memiliki pikiran untuk balas dendam. Tidak hanya korban saja Rozal yang terkena akibatnya, pelaku juga terkena akibatnya. Akibat bagi pelaku yang pertama, gangguan emosi. Yang kedua, pada situ menjadi pecandu alkohol dan obat-obatan terlarang. Yang ketiga, sulit mendapatkan pekerjaan saat beranjak dewasa. Dan yang terakhir,
menjadi pelaku korban, menjadi pelaku kekerasan di lingkungan sosial atau rumah tangga dan bisa disebut KDRT. Dari akibat-akibat yang ditimbulkan, kita bisa mencegah bully dengan menunjukkan prestasi, Jalin pertemanan dengan banyak orang, tumbuhkan rasa percaya diri, tidak terpancing untuk melawan, jadikan bullying sebagai motivasi, tidak menunjukkan sikap takut atau sedih. laporkan kepada pihak yang berwenang. Demikian penjelasan dari kami tentang bullying. Apakah ada yang ingin ditanyakan? Perkenalkan nama saya Amal Lawaja, bisa dipanggil Amal. Jadi saya mau menanyakan mengenai Jadi kalau sepengetahuanku di bullying cyber itu dilakukannya di dunia maya. Biasanya yang kan berani secara langsung bullyingnya, kan biasanya bullying itu ada yang secara fisik. Biasanya yang melakukan bullying cyber itu supaya tidak berbekas, tidak meninggalkan jejak. Apakah pertanyaannya sudah terjawab? Ada yang ingin bertanya lagi? Oke, terima kasih atas pertanyaannya. Jadi selanjutnya kita ada game nih. Kalau yang bisa menjawab pertanyaannya, ini pertanyaannya ada 4, hadiahnya ada 4. Kalau yang bisa menjawab, katakanlah yang pertama. Bella. Silakan. Bella. Nomor. Udah sini. Pertanyaan kedua. Pidana penjara atau denda? Ya, amin. Menurutmu, apakah perilaku bullying akan terbawa sampai dewasa? karena biasanya lawan gitu tuh bakal sering pengen tes orang bawaannya pasti. Pengalaman kah? Yang terakhir. Ceweknya, kan ceweknya? Ceweknya, ini dah yang manis, ini dah yang punya. Coba di sini yang pernah jadi korban bullying. Apa yang ingin kamu katakan pada dirimu sendiri? Jadi lebih berani lagi sih. Kayak Lebih berani untuk berbicara up gitu. Oke, tepuk tangan. Menyebutkan jenis-jenis bullying dengan lengkap. Siapa yang bisa menyebutkan jenis-jenis bullying tadi? 4 jenis bullying tadi. Bullying fisik, bullying verbal, bullying cyber, bullying sosial. Sekian presentasi dari kami. Kami izin pamit undur diri. Atau lebih baik sadar diri daripada Memaksakan kehendak diri sendiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. I don't give a fuck who talk behind my back, cause the bitch knew better than to let me hear.